Salam damai dalam Kristus. Umat Keuskupan Surabaya yang terkasih, Gereja Keuskupan Surabaya telah memulai pertemuan Pramupas kedua di Gria Samadhi Resi Aloisii Claket Pacet, Mojokerto pada tanggal 25 sampai dengan 27 Februari 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh romo kepala paroki yang berkarya di Keuskupan Surabaya. Pertemuan Pramupas kedua dibuka oleh Romo Yosef Eko Budi Susilo, Vikaris Jenderal Keuskupan Surabaya. Dalam sambutannya, Romo Eko menyampaikan tentang sejarah lingkungan di Indonesia dan beliau berharap supaya gerak pastoral di Keuskupan Surabaya semakin baik. Maka sistem lingkungan tersebut yang dipikirkan oleh waktu itu Pastor Sugiyo Pranoto pada waktu itu, supaya orang-orang Katolik ini tidak melulu berkumpul di gereja pusat, tetapi juga berkumpul di tengah-tengah masyarakat. Jadi diakui sumber ide tahun 1934 itu sangat jauh ke depan. Di 30 tahun kemudian baru dirumuskan di dalam Konsili Vatikan kedua. Dalam pertemuan Pramupas kedua ini, para romo diajak untuk merefleksikan lingkungan sebagai akar paroki yang dewasa dan mendalami pentingnya lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Pada hari pertama, para romo diajak untuk mendiskusikan tentang lingkungan terkait dengan pengertian, peluang, dan tantangan zaman yang akan dihadapi. Para romo nampak bersemangat dalam berdiskusi. Pada hari kedua, Romo Petrus Canisius Edi Laksito yang akrab disapa Romo Nangli memaparkan materi tentang eklesiologi persekutuan yang berakar pada lingkungan. Romo Nangli menyampaikan bahwa kehadiran di masyarakat menjadi ukuran dari pemaknaan persekutuan sebagai sakramen yang berakar pada lingkungan. Persekutuan sebagai sakramen atau sakramentalitas itu menjadi hal yang pokok. Kehadiran di masyarakat itu adalah ukurannya kehadiran di masyarakat. Kehadiran di masyarakat itu menjadi ukurannya dari gereja paroki. Nah, bagaimana caranya? Apakah kita membuat baksos-baksos di tingkat paroki tanpa memperhitungkan bahwa lingkungan ini adalah kehadiran itu sendiri di masyarakat yang sudah ada di situ sehari-harinya? Ataukah katakanlah kalau ada kegiatan-kegiatan sosial paroki itu justru dengan mengandalkan kekuatan bermasyarakat yang sudah sehari-hari itu ada di lingkungan-lingkungan. Para romo pun memberikan tanggapan atas pemaparan yang telah disampaikan dengan sangat antusias. Satu di antaranya adalah Romo Adrian Adirejo. Saya sebagai pastor paroki ada kesulitan juga. Kalau misalnya ada umat yang dari paroki lain ngotot untuk minta dibaptis, untuk minta belajar di paroki A, padahal dia dari paroki B. Kalau ditanya, alasannya kenapa? Romo, karena saya itu teman-temannya banyak di sini. Saya merasa bisa bersekutu di sini. Saya merasa imannya bisa bertumbuh di sini, gitu. Lalu udah disuruh balik ke paroki asalnya berdasarkan teritori, tapi tetap nggak mau dan merasa semakin hari semakin dipersulit. Ini pertanyaan. Artinya imannya kan bisa berkembang mungkin di tempat lain atau di kelompok kategori lain. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Dalam hal ini, Romo Nanglik menanggapi pertanyaan tersebut. Jadi berkumpul mendengarkan sabda, setiap hari membaca firman, bertemu, seterusnya lintas itu tadi ya, dan bertumbuh di dalam iman dan seterusnya. Tetapi kalau masih tertutup dalam dirinya, di dalam kelompoknya, di dalam eksklusivitasnya, maka kasihnya belum nyata menurut saya. Gereja memang menghadapi banyak tantangan, tetapi kasih Tuhan selalu tetap dan tidak berubah. Kasih ini pula lah yang mendorong para romo untuk secara nyata memikirkan domba-domba yang digembalakannya. Tidak hanya berhenti di situ, acara pun dilanjutkan
dengan mendiskusikan definisi lingkungan dan susunan pengurus lingkungan dalam kelompok kefikepan. Hasil dari diskusi ini pun diplenokan pada sore hingga malam hari. Segala rangkaian kegiatan di hari kedua ini ditutup dengan ibadat penutup atau kompletorium bersama. Pada hari terakhir, Romo Aloysius Widiawan memberikan tanggapan atas proses selama pertemuan Pramupas kedua ini. Akhirnya, segala proses pertemuan Pramupas kedua ditutup dengan penjelasan prioritas program tahunan yang disampaikan oleh Romo Agustinus Tribudi Utomo. Tim Komisi Komsos Keuskupan Surabaya melaporkan. Tuhan memberkati.